serta kesadaran kita terhadap berbagai persoalan umat. Hadirin yang kami muliakan, agar acara ini berjalan dengan lancar dan tertib, berikut kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penyampaian materi, atau sebutnya ada pembacaan CV, kemudian penyampaian materi dari para narasumber. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Kantan Hadiari, yang akan diikuti juga oleh para jamaah yang lain. Pada Pak Kantan, kami persilakan. Ayat ke-40. Sekali lagi surat Al-Baqarah ayat ke-40. Saya akan membacakan satu ayat, Bapak Ibu mengikutinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, ni'mati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi awfu bi'ahdikum. Ya Bani
Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat, yang apa pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebabilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan akan menambah keberkahan dalam majelis ini. Kepada Nabi yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah penyampaian materi kajian oleh narasumber. Kita akan panggil saja narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Sri Mulyadianto MPD, Ketua Seksi Muhammadiyah. Kami persilakan Pak untuk hadir ke depan. Kemudian Bapak Dr. Haji Cece Nurhikmah MAG, pengurus MU atas dan sekretaris KPK MUI. Mangga. Yang selanjutnya Bapak Agam Nugraha MH, Ketua Persis. Silakan. Ibu-ibu supaya masuk yang bersambung yang lain, mau nunggu ke depan, badannya geser mana kapal dia masih kosong di payun. Ada apa nanti bengker ke bagian tempat. Enggak lebih karena saya dapat mengarali. Ibu bukan. Ya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, di depan kita, di hadapan kita bersama sudah hadir para narasumber pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang berbeda
bahagia ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus penting untuk kita pahami bersama, yaitu konflik abadi Iran versus Amerika dan Israel dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konflik di kawasan Timur Tengah merupakan salah satu konflik geopolitik yang paling panjang dan kompleks dalam sejarah modern. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel melibatkan berbagai faktor, mulai dari ideologi politik, kepentingan ekonomi, kekuatan militer, hingga dinamika dunia Islam. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami konflik tersebut secara objektif, kritis, dan berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga kita tidak hanya melihatnya dari sudut pandang politik semata, tetapi juga dari perspektif keadilan, kemanusiaan, dan persatuan umat. Melalui kajian ini diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika konflik global serta sikap yang bijak sebagai umat Islam dalam menyikapinya. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang pertama nanti masing-masing narasumber akan memberikan kesempatan untuk memberikan paparannya atau materinya sekitar 10 sampai 12 menit Pak ya. Untuk yang pertama, kalau ada CV-nya boleh dikirim ke saya. Ada? Sebentar, saya bacakan dulu. Baru Pak Aga saja CV-nya, yang lain belum ya? Yang pasti dan oh sudah sebentar. Ya, belum nyampe ke saya. CV-nya nanti kita bacakan dulu CV-nya. Jadi materi kita yang pertama nanti Bapak Dr. Sri Maulidianto MPD, Ketua PC Muhammadiyah. Kemudian nanti yang kedua Bapak Dr. Haji JJ Marhumah MAD, Pengurus Nahdlatul Ulama, Sekretaris KPK MUI. Dan nanti yang ketiga adalah Pak Ageng Nugraha MH, Ketua Persis Kabupaten Purwakarta. Jadi nanti setelah mereka memberikan materi, kita ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak dan Ibu siapkan pertanyaannya. Ini yang sedang tren saat ini, diantaranya yaitu perang antara Iran melawan Amerika dan Israel ya. Itu silakan nanti kita simak bersama ya. Saya lihat dulu CV-nya sudah nyampe belum? Ya, ini sudah ada CV-nya dari Bapak Dr. Haji Sri Maulidianto MPD, lahirnya 26 Juni, statusnya menikah, alamatnya di Jalan Petran, Gang Beringin, Purwakarta. Kemudian SD dan lain sebagainya saya tidak akan sebutkan. Kuliahnya di IAIN SGD Bandung, S1 Islamic Information tahun 94, kemudian di UPI Bandung S2-nya, dan S3-nya di Universitas apa ya. Kemudian pernah tinggal lebih dari 7 tahun di Malaysia. Kemudian KSA Korea, mengunjungi kota-kota negara Singapura dan lain-lain ya. Oh, dan di India juga pernah, kemudian negara lain seperti Abu Dhabi, Bahrain, Oman ya. Ini mudah-mudahan akan menambah wawasan kita ya, karena beliau mungkin memahami tentang kondisi Timur Tengah seperti apa ya. Kemudian saat ini sebagai Ketua Persis Muhammadiyah Purwakarta, penulis di berbagai media online, offline, dan aktif di Circle Indonesia, aktivis lintas agama dan budaya. Baiklah, langsung saja mungkin kami persilakan kepada Bapak Dr. Sri untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Dr. Agus Muharram, mohon izin Bapak, juga Pak Aga, juga Pak Cece, mohon izin Bapak, juga para kesepuhan yang saya hormati, ternyata para senior semua nih. Apunten beli rumah wantun tanggapannya. Juga kayak orang tua saya ini ada senior saya Pak Haji Aceh ngapunten. Aduh, sadain apunten Ibu, tiasa disebatkeun hiji hatur nuhun. Bapak Ibu, tentu nanti kita akan karena saya kasih waktu hanya 12 menit, mungkin nanti kita bisa lama berdiskusi gitu ya. Nanti kalau kelamaan mohon dipotong Bu, diingatkan. Judul kita hari ini terkait dengan konflik abadi gitu ya, antara Iran, Israel, Amerika, dan dalam perspektif Islam. Tentu kalau perspektif Islam kita bicara terkait dengan landasan Al-Quran. Yang Al-Quran ini semua mazhab ini nggak ada yang memperdebatkan bahwa Al-Quran ini adalah mutawatir, kebenaran yang mutlak. Orang nggak bisa menolak. Kalau dia menolak kebenaran Al-Quran, maka disebut kafir gitu ya. Itu jelas. Yang pertama itu. Yang kedua, tapi kan yang kita perlu ingat juga bahwa Al-Quran itu adalah sebuah penafsiran. Jadi kalau penafsirnya berbeda ya kita juga harus bisa menghargai. Tapi ketika teks disangkal bahwa ini teks bukan dari Islam, itu sudah tidak ada wilayah untuk debatable di situ ya. Al-Quran itu sesuatu kebenaran mutlak yang mengaku dirinya Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti mohon maaf ya kalau saya ngomongnya agak sedikit menggebu-gebu gitu. Yang kedua terkait dengan konflik abadi. Kita tanya apakah ini benar konflik abadi atau bukan? Tentu abadi di sini itu bahasa hiperbolik gitu ya. Sesungguhnya kan Iran itu lahir, terutama Republik Islam Iran itu lahir pada tahun 1979. Nah, kelahiran ini lahir ini kan dipimpin oleh seorang ulama Syiah gitu ya. Ini yang pertama. Tapi sebelumnya apakah Reza Pahlavi juga seorang Syiah? Betul juga, Reza Pahlavi juga seorang Syiah gitu ya. Sama raja tapi Syiah gitu. Tetapi Reza Pahlavi termasuk beberapa negara teluk seperti Bahrain, Azerbaijan, mungkin sebagian Tajikistan. Bahrain itu mayoritas orangnya Syiah, tapi dipimpin oleh orang Sunni. Begitu juga Irak. Irak itu mayoritas Syiah 60% lebih, tapi dipimpin oleh orang-orang Sunni, Saddam Hussein itu ya. Nah, ini perlu kita objektif tadi bilang. Kita harus belajar ini objektif gitu ya. Nah itu. Sekarang mengapa? Apakah betul konflik abadi tadi pertanyaannya? Nah, pada saat Reza Pahlavi itu raja, dia ini berhubungan mesra dengan Saudi, karena Saudi itu juga sama dekat dengan Israel dan juga dekat dengan Amerika. Itu yang perlu digarisbawahi. Tapi setelah keruntuhan Reza Pahlavi, maka digantikanlah oleh Imam Khomeini gitu ya, Khomeini. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, di situ sudah mulai akar-akar perlawanan Iran terhadap hegemoni negara adidaya yaitu Amerika. Dengan ditahannya, mungkin Bapak Ibu bisa merujuk kepada referensi buku karangan Nasir Tamara. Saya masih ingat waktu itu saya baca, karena saya dari dulu udah mulai jadi aktivis ya. Saya baca-baca buku yang kira-kira sulit didapat. Saya senang mendapatkan berita itu gitu. Kecuali kalau yang sudah tersebar banyak, saya biasanya udah dapat berita itu aja gitu. Nah, pada waktu itu Pak Nasir Tamar itu ikut terbang dari Perancis ke Tehran gitu, bersama siapa? Bersama Imam Khomeini gitu. Mau ditembak nggak jadi gitu sama Amerika itu. Nah, di situ konflik itu mulai ada, dan para kedutaan Amerika itu dijebol oleh para mahasiswa yang pro Imam Khomeini pada waktu itu. Nah, di situ konflik itu sudah mulai ada. Mengapa? Itu pertanyaannya. Mengapa Amerika dan Iran begitu terjadi permusuhan yang besar? Nah, saya baru-baru ini juga membaca buku
Mungkin kalau Bapak bisa juga di Google ya. Ada yang namanya buku Riset Indonesia. Bukan riset, tapi riset. Riset Indonesia karya Pak Dandi Laksono dan Farid Gabah. Itu menarik. Bagaimana bahwa dunia ini sekarang ini sedang dihegemoni oleh kekuatan Amerika dan Barat. Bagaimana air, itu kan air itu harus kita gratis kan minum, tapi pada kenyataannya air itu harus beli. Siapa yang menghegemoni ini? Ya kan kapitalis. Ya diantaranya ada antek-antek Amerika. Makanan kita juga kita sudah dihegemoni oleh Barat. Ekonomi kita sudah dihegemoni oleh Barat. Misalnya kalau kita mau ekspor impor itu nggak bisa kalau kita nggak menggunakan bank operasi dengan Barat dan lain sebagainya lagi. Nah, di sini timbul perlawanan ini karena jargon kan pada waktu itu adalah perlawanan terhadap pembelaan terhadap kaum mustadafin dan perlawanan terhadap kaum mustakbirin. Terlepas dari tajamnya apa nanti kita bahas ya gitu. Nah, oleh karena itu di sini Amerika sudah bahkan waktu itu sudah mulai menyerang Amerika itu Iran. Ya bagi sebagian orang mungkin nanti bisa baca peristiwa Tabas yang ada di Iran ini yang pertama. Jadi sebetulnya konflik abadi ini lebih ke bahasa hiperbolik daripada bahasa sesungguhnya. Karena pertentangan ini ada setelah zaman Imam Khomeini, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa dunia ini sedang dikuasai oleh hegemoni Barat. Jadi kata Farid Gabah di dalam bukunya Riset Indonesia itu, sebetulnya dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kecuali dunia ini tidak akan bisa memenuhi keserakahan manusia. Kita lihat ideologi Amerika, ideologinya apa? Kapitalis. Siapa yang berkuasa, dia yang harus memiliki capital atau harta modal paling kaya, paling berkuasa. Jadi kalau orang-orang Barat, Amerika, Inggris, kan Inggris itu menjajah hampir 90% dunia ya Inggris itu. Nah, sekarang mengapa Inggris yang menang perang, tapi yang berkuasa itu Amerika? Timbul pertanyaan kan? Waktu itu Inggris capek perang, jadi minjam uang apa ke Amerika, akhirnya Amerika lah yang hegemoni dunia, menggantikan Inggris. Makanya Inggris dan Amerika selalu bersahabat. Nah itu. Sekarang menghadapi tantangan baru. Siapa tantangan barunya? Ideologi yang baru. Apa? Republik Islam Iran. Mau nggak mau Iran itu, ya kata sebagian orang mungkin berbeda ya. Cuman mau nggak mau dia di dalam negara satu-satunya negara yang mencantumkan Republik Islam Iran. Semua kerajaan, semua negara-negara yang ada di situ itu hampir semuanya kerajaan, dan itu diciptakan oleh siapa? Inggris. Nah ini juga dasar-dasar ini yang harus kita pahami. Boleh nggak kita berbeda dengan saya? Boleh ya. Jadi saya tidak harus memaksa, itu lihat fakta di googling. Sekarang kan kalau cari informasi bisa di googling. Nah ini yang menjadi pertentangan berat antara Iran dan Amerika. Kenapa Israel terlibat? Ya Israel itu sebetulnya Israel itu dasarnya bukan Yahudi. Dasar itu Zionisme, keserakahan ya. Kalau dia menggunakan dasar-dasar agama, nggak mungkin dia bisa membom seenaknya. Nggak mungkin dia melawan nilai-nilai agama Yahudi. Netanyahu dan Trump menurut saya dasarnya bukan agama yang dia lakukan. Kalau dia walaupun Yahudi, Kristen atau dia pasti masih menggunakan nilai-nilai agama ya. Nah, itu mungkin yang kedua. Nah, yang ketiga terkait perspektif sebelumnya harus ambil dulu asumsi. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Iran itu atau Syiah masih mengatakan bahwa Syiah itu bukan daripada Islam. Ada yang mengatakan begitu. Kalau keyakinan kita agak sulit ya. Nggak bisa begitu ya, agak sulit juga. Kalau mereka udah yakin begitu ya sulit kita memberikan keyakinan pada orang-orang yang sudah punya keyakinan begitu. Nggak apa-apa menurut saya. Tetapi ada juga orang yang mengatakan Syiah itu bagian daripada Islam. Ini juga nggak apa-apa juga gitu.
Asal benar nggak dasarnya Al-Quran gitu. Nanti kita itu. Tapi kita tidak sedang memperdebatkan itu. Yang kita akan kaji ini adalah bagaimana sikap kita sesungguhnya dalam menghadapi perang Iran dan Israel serta ini dasarnya Al-Quran, ya. Saya kemarin bukan penghafal Al-Quran, lihat Quran. Ini saya lihat dulu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, bisa dilihat Bapak. Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'a qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah keadilan seperti yang Ibu bilang, bahwa kita harus kita semua ya harus bisa menegakkan keadilan. Karena apa? Lillah, karena Allah. Syuhada, jadilah saksi. Saksi itu kita menyaksikan sesuatu peristiwa, kita harus mengungkapkan sesuatu kebenaran. Siapapun dia yang kita hadapi, mau sesat mau tidak sesat, kita harus bisa mengatakan ini benar-benar. Misalnya dia itu Kristen, dia itu Yahudi, atau dia itu Syiah sekalipun, kita harus mengatakan jika itu adalah benar, nggak boleh kita tidak mengatakan itu. Bahkan kalau saya pun yang melakukan itu salah, saya harus mengatakan diri saya itu salah. Itu Islam, ajaran dari Al-Quran. Ya udah. Wala yajrimannakum sana'atu qaumin. Dan janganlah mendorong kamu karena kebencian pada sesuatu kaum, kamu tidak berlaku adil. Jadi kebencian kita pada suatu kaum maka tidak boleh berlaku tidak adil. Huwa aqrabul taqwa. Nah, dia itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Sebetulnya masih banyak. Saya kadang-kadang kalau kelamaan belum bisa mengukur waktu dan itu kita harus berlaku adil lah. Jadi perspektif Islam dalam nilai ini jangan lihat Sunni dan ini. Sebab perang ini kan bukan menghadapi apa? Bukan sekarang perang Iran Amerika itu bukan perang Islam Sunni, Syiah dan Sunni, tapi perang apa? Kita semua sepakat bahwa musuh dunia ini adalah Israel dan Amerika. Itu musuh dunia itu, nggak mau itu. Makanya kalau Bapak ingin ini bagaimana ekonomi dikelola oleh konspirasi global, itu lihat buku namanya Reset Indonesia. Itu saja. Agak mengebut-gebut. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Sri Mudrianto MPD ya dari Muhammadiyah. Selanjutnya langsung saja ya Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita beralih kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Haji Cece Nur Hikmah MAG. Sebentar saya membacakan CV-nya dari beliau. Nama lengkap Dr. Haji Cece Nur Hikmah MAG. Apa ya? CSQ CV, kemudian lahir di Purwakarta ya, alamatnya di Pikada mana. Riwayat pendidikan saya bacakan yang sarjananya program sarjana di STAI Mutakin, kemudian program magisternya di UIN Bandung, program doktoral di Universitas PTIK Jakarta, kemudian saat ini menjabat sebagai Ketua STAI Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta. Pengalaman kerjanya di sini banyak, kemudian karya tulis, buku, penghargaan juga banyak sekali. Kalau saya sebutkan satu persatu ini sangat banyak. Mungkin langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Cece Nur Hikmah MAG untuk memberikan materinya pada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil qail amma ba'd. Yang saya hormati orang tua saya pada kajian PD, yang saya hormati para narasumber, Bapak dan Ibu para sepuh, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya yakin Bapak Ibu hadir ke sini karena memang semangat kita untuk bagaimana kita mengisi di bulan suci Ramadan ini diisi dengan nilai-nilai ibadah. Ya, dan saya juga memang sebetulnya belum pas untuk menyampaikan materi ini karena latar belakang background saya di orang PAI Pak, gitu ya. Tapi ada sedikit-sedikit nyambung lah gitu ya. Tapi bukan murni figur orang politik yang memang ini harus dikajinya oleh politikus gitu ya. Kemudian karena Pak Dr. Agus, guru saya, orang tua saja yang dulu, jadi saya nggak bisa nolak gitu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja. Tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh pemateri pertama, dan saya ingin mencoba untuk flashback ke belakang sebelum 1979 itu disampaikan bahwa Iran dan Israel itu sebetulnya pernah bekerja sama. Sebelum revolusi Iran itu dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi, dan pada masa itu Iran, Israel bekerja sama, ya, baik secara ekonomi maupun militer. Kemudian Iran juga menjual minyaknya ke Israel. Kemudian Israel sendiri membantu teknologi, ya, dan juga intelijen Iran, dan juga mereka sama-sama menjadi sekutunya Amerika, ya, baik Iran maupun Israel. Kemudian setelah revolusi Iran 79 ini akan mengubah segalanya. Pada tahun 79 ini terjadi revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Setelah revolusi itu Iran berubah dari monarki sekuler menjadi negara Republik Islam Iran. Kemudian pemerintah Iran menolak pengaruh Barat, ya, dan sekutu-sekutunya, karena Israel ini dianggap sebagai sekutu Barat dan Amerika, hubungan langsung berubah menjadi permusuhan. Kemudian Iran tidak mengakui negara Israel. Ya, setelah revolusi, Iran memutuskan hubungan diplomatik, ya, dengan Israel. Bahkan kedutaan Israel yang berada di Teheran pada saat itu ditutup dan diberikan kepada Palestina. Kemudian pemerintah Iran juga menyatakan bahwa Israel adalah penjajah tanah Palestina. Palestina harus menjadi negara yang sah, kata Iran. Jadi kalau kita lihat sumbernya gitu ya, akar masalah, ya, terjadinya sekarang ini perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran, ya, sebetulnya adalah akar masalah yang paling pokok sekali adalah persoalan tentang Palestina. Jadi ini tidak bisa dipisahkan dengan Palestina, ya. Jadi karena Iran sendiri adalah membantu perjuangan rakyat Palestina, bahkan Iran tidak mengakui negara Israel, ya, yang dulunya begitu mesra berdampingan bersama-sama, ya, tetapi setelah terjadinya revolusi Iran kemudian menjadi permusuhan. Kemudian Iran juga mendukung kelompok yang melawan Israel seperti Hizbullah di Lebanon, kemudian Hamas, ya, di Palestina, ya. Kemudian apa tujuannya? Agar melawan pengaruh Israel yang ada di Timur Tengah. Yang ini menjadi konflik Iran dengan Israel semakin tajam. Kemudian Israel juga melihat Iran sebagai ancaman besar, ya. Maka Israel menganggap Iran berbahaya karena Iran memiliki program nuklir. Saya sepakat yang disampaikan pemateri pertama, ini bukan persoalan agama sebetulnya, ya, bukan persoalan mazhab atau aliran, ya. Tapi memang Israel menganggap Iran ini berbahaya karena Iran memiliki program nuklir.
Kemudian Iran membangun jaringan militer di Suriah, Lebanon, dan Gaza. Ini menjadi ancaman juga bagi Israel. Kemudian Iran juga secara terbuka menyebut Israel sebagai musuh, ya, sebagai musuh yang utama bagi mereka. Maka akibatnya kedua negara terlibat dalam perang bayangan, dalam perang cyber, ya, kemudian dukungan kelompok-kelompok militer dan negara-negara lain. Kemudian kita cobakan bagaimana perspektif ideologi Islam menurut Iran itu. Pemerintah Iran menganggap konflik ini sebagai pembelaan terhadap Palestina, ya, bukan persoalan, sekali lagi, bukan persoalan Sunni Syiah, pembelaan terhadap Palestina. Iran menjadikan perjuangan Palestina sebagai bagian dari politik negeri dan simbol solidaritas umat Islam. Begitulah mereka, Pak, ya, sehingga Pak Khomeini yang kemarin gugur itu mengatakan, wahai negara-negara ya di dunia ini, kalau Anda tidak bisa membantu kami, ya, berjuang melawan keganasan Zionis, ya, Israel terhadap Palestina dan terhadap negara-negara Islam, maka cukuplah kalian berdoa dan jangan mengatakan kami ini adalah Syiah, gitu ya. Maksudnya bukan dia tidak menerima Syiah, gitu ya. Artinya jangan menjadi itu menjadi isu, ya, sehingga cukuplah doakan kami kalau memang tidak mau berjuang bersama kami, gitu. Nah, karena itu hadirin sekalian, ini sebetulnya perlu, ya, bagi kita sekalian, ya, paling tidak itu tadi kita selalu mendoakan. Kemudian Iran juga mendukung kelompok yang melawan Israel dan seperti Hizbullah tadi, Hamas, ya, dan ini juga semakin beruncing konflik. Kemudian perspektif Iran ini perlawanan terhadap dominasi Barat, ya, maksudnya gimana? Menurut ideologi Iran, Amerika ini dianggap sebagai kekuatan hegemoni, ya, di Timur Tengah, dan Israel dianggap sebagai sekutu utama daripada Amerika. Karena itu konflik juga dipandang sebagai perlawanan geopolitik terhadap dominasi Barat. Kenapa dikatakan geopolitik? Karena bagaimana Amerika Serikat, ya, mencoba untuk meletakkan kekuatan politik dan militernya di berbagai negara-negara Teluk, ya, dengan menyimpan armada-armada perangnya, gitu ya, di berbagai negara-negara, dan inilah merupakan bagian dari perlawanan geopolitiknya Iran. Kemudian ada pertanyaan, mengapa negara-negara Arab itu tidak berperang langsung dengan Israel, gitu ya? Dulu saya sering ngobrol di kampus, di mana, kenapa sih Arab itu tidak bersatu? Israel, cek bari bahasa nanti, ya, kalau semua bergabung gitu, negara-negara Arab itu, ya, kemudian menyerang Israel, ya, kayaknya akan kewalahan, keteteran, gitu ya. Nah, seperti itu muncul pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa yang dulu yang berperang itu hanya Iran, gitu, yang melawan dengan Israel? Kenapa Arab Saudi tidak, Yordania tidak, gitu ya? Kemudian paling-paling dengan Lebanon juga hanya Hizbullahnya, gitu ya. Kenapa hanya dengan Palestina saja terus-menerus yang berkepanjangan ini, gitu? Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, sebetulnya dulu pernah ada perang dengan Israel, ya, di Timur Tengah ini, tapi pernah mengalami kekalahan dalam perang. Kemudian dulu juga pernah ada perjanjian damai, ya. Jadi mereka ini memilih aman lah, gitu ya, daripada mereka harus berperang dengan Israel. Kenapa? Karena kekuatan militer Israel itu sangat hebat, ya, sangat kuat sekali. Ya, kemudian ada hal lain juga, yaitu tentang kepentingan politik dan ekonomi, juga masalah di internal negara Arab sendiri, ya, terjadi di kelompok-kelompok yang begitu menentang, ya, terhadap kerajaan. Kemudian dalam perspektif Islam, dalam perspektif Iran, ya, kemudian Islam menolak kezaliman dalam agresi, ya, ini jelas, gitu ya. Al-Quran mengajarkan bahwa penindasan dan agresi ini tidak dibenarkan. Kita mudah-mudahan semua sepakat bahwa agresi yang dilakukan Amerika
dan juga Israel itu tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Tadi Al-Maidah ayat 8. Karena itu banyak ulama yang menilai jika suatu negara menyerang tanpa alasan yang sah, itu dianggap sebagai kezaliman. Kemudian sebagian organisasi Islam juga mengecam ya negara-negara Amerika dan juga Israel ya yang menyerang terhadap Iran karena dianggap melanggar sebagai kedaulatan negara. Kemudian Islam juga mendorong perdamaian. Prinsip Islam adalah menghindari peperangan jika itu memang memungkinkan, gitu ya. Hindari kalau itu memang memungkinkan. Sehingga di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61, jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya. Ini Al-Quran, ayat Al-Anfal 61. Karena itu banyak ulama yang menyerukan dialog, diplomasi, dan menghindari eskalasi perang. NU juga menyerukan agar konflik diselesaikan melalui jalur diplomasi dan supaya tidak meluas. MUI juga termasuk yang mengecam eskalasi konflik dan mengingatkan umat Islam untuk terus menjaga persatuan dan perdamaian. Hal penting dalam perspektif umat Islam, satu, tidak melihat konflik hanya sebagai Sunni dan Syiah. Ya, kemudian walaupun Iran mayoritasnya, banyak ulama yang mengatakan yang dilihat adalah keadilan dan kezaliman. Adil, zalim, bukan sekedar mazhab. Kemudian fokus pada nasib rakyat. Dalam Islam membunuh rakyat sipil dilarang, haram hukumnya. Kemudian perang harus menghindari perempuan, anak-anak dan orang tua. Dan ini semua dilanggar oleh mereka. Banyak anak-anak yang korban perang, perempuan dan yang lainnya. Sehingga inilah kita sepakat ini adalah sebuah kezaliman. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pemateri yang kedua, Pak Dr. Haji Cece Nur Hikmah MAG yang sudah menyampaikan materinya. Bapak dan Ibu boleh menyiapkan pertanyaannya ya dari sekarang. Kita ada satu narasumber lagi, yaitu Bapak Agah Nugraha MH, Ketua Persis. Saya bacakan CV-nya. Agah Nugraha lahir di Bandung ya Pak ya, 1 Oktober 81, kemudian banyaknya di Bandung juga ini. Langsung saja, pasca sarjana UIN ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian S1-nya di STAI Dr. K.H. Mutakin, kemudian pesantren Persatuan Islam Pecegalan Bandung. Saat ini sebagai juga menjadi guru Almanar ya Purwakarta, kemudian menjadi dosen juga di STI Persis Jakarta, STI Syariah Indonesia Purwakarta ya. Di antaranya itu banyak sebenarnya yang biodatanya ini, tapi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka kita sama-sama menyimak saja penjelasan atau pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Agah Nugraha MH, Ketua Persis Kabupaten Purwakarta. Kami persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah bitahiyatul Islam wa tahiyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yunus Yusuf, salah satu syekh dari Timur Tengah, dia bercerita di depan para mahasiswa. Dia mengatakan begini, ada 3 orang yang paling bejat, paling jahat, dan mereka sedang mempertontonkan kejahatan itu. Dan kemudian mereka mempraktekkan itu. Orang bejat yang pertama, dia mempraktekkan ketika ada seorang nenek-nenek yang sudah cukup tua,
berdiri tertatih-tatih, kemudian dia pukul habis-habisan tangan dan kakinya, lalu kemudian tersungkur, berdarah, kemudian pingsan. Dia mengatakan, saya orang yang paling bejat, katanya. Yang kedua tidak mau kalah, kemudian disiram nenek-nenek itu, kemudian siuman, bangkit lagi, dihantam lebih hebat dari yang pertama, kemudian meninggal dunia. Saya lebih bejat dari kamu, katanya. Dan yang ketiga tertawa, bertepuk tangan, bersorak-sorai, kemudian dia mengatakan hanya saya yang paling bejat, katanya. Yang keduanya mengatakan, paling bejat dari mana? Kamu belum melakukan apapun. Kamu tahu tidak, katanya. Kata orang yang ketiga ini, nenek-nenek itu ibu saya. Dan saya diam, membiarkan dibunuh, disiksa oleh kalian. Saya yang paling bejat, katanya. Kata Dr. Yunus, dia memberikan sebuah tamsil bahwa Gaza dan Palestina itu adalah nenek-nenek yang dikeroyok oleh banyak orang itu. Dan orang yang paling bejat pertama itu adalah dia mengatakan kaum Zionis global. Dan orang yang bejat yang kedua itu adalah Amerika Serikat dan semua orang yang mendukung agresi musuh Israel. Dan yang ketiga, yang paling mengerikan, orang bejat, yang paling bejat yang ketiga adalah negara-negara Arab dan seluruh kaum muslimin yang membiarkan. Tapi kita tidak bicara Palestina, tadi yang disampaikan oleh para pemateri barusan. Yang kita bicarakan adalah persoalan masalah Iran dan Amerika Israel, begitu. Ikhwati iman, dalam hal ini sebetulnya kalau bicara tentang perspektif, maka saya sangat gampang sekali untuk bicara itu. Ketika ada yang hadir di sini itu adalah para dosen, para akademisi, saya tahu diri bahwa biasanya bicara itu harus sesuai dengan kapasitasnya. Saya level pengamat juga tidak, Pak, persoalan ini. Jadi artinya, kalaupun hari ini saya bawakan narasi tentang konflik yang terjadi antara Amerika, Israel, dan Iran ini, datanya bukan data primer, tapi datanya data sekunder. Itu karena ini ditugaskan oleh Dr. Agus Muharram dan mewakili dari Persis, ya otomatis saya terpaksa harus menyampaikan. Tapi inti dari kesimpulan konflik itu, biasanya solusinya adalah as-salam, perdamaian. Jadi Islam itu kalau bicara tentang perspektif konflik, itu ujungnya adalah salam, perdamaian, begitu. Ini kata kunci yang paling mendasar. Jadi ketika bicara tentang konflik abadi Amerika, Israel, dan Iran, maka solusi yang ditawarkan dalam perspektif Islam itu adalah as-salam, perdamaian. Baik, kita bicara sedikit karena Ketua Umum Persis juga sudah menyampaikan surat gitu kan, baik di nasional ataupun internasional. Di antaranya ada Dewan Keamanan PBB, kemudian juga Sekjen PBB, ke OKI, bahkan Lembaga Hak Asasi Manusia, bahkan tidak tanggung-tanggung Presiden Prabowo harus mundur dari Board of Peace, begitu, dari misi perdamaian, karena tidak mungkin ketua perdamaian dia melakukan konflik, itu kan tidak masuk akal, begitu. Jadi hadir di komunitas perdamaian, tapi ketuanya Donald Trump-nya itu dia menyarankan tidak masuk akal, gitu loh maksudnya. Makanya di Persis menyarankan presiden ya untuk mundur karena tidak sejalan dengan prinsip dasar perdamaian itu sendiri. Tuhan iman semua, tadi sebetulnya saya sedang menunggu clue-nya dari pemateri yang pertama dan yang kedua ini tentang kenapa Iran ini menjadi sasaran musuh yang paling berat. Saya tidak akan bicara dari sisi keagamaan kalau memang tidak ada isu agama di sini, saya sepakat itu. Tapi kita lihat bahwa Iran menjadi musuh dan bagaimana sikap negara Muslim dianggap sebagai abu-abu karena ada persoalan yang paling mendasar. Ini susah sekali ya mencari sumber ini. Maksudnya begini, sumber yang memang akrob begitu, mendekati bahwa ini validitasnya itu bisa teruji begitu. Jadi
Iran itu beda dengan negara muslim yang lain. Jadi kalau negara muslim yang lain, kenapa tindakan termasuk ke Indonesia juga abu-abu? Karena Iran itu ketika membela Palestina itu juga menyatakan anti-Zionis begitu. Ini persoalannya di situ. Jadi kalau kita pro Palestina, tapi kita tidak menyatakan permusuhan terhadap Zionis, begitu. Tidak keluar itu, gitu ya. Tapi Iran itu pro Zionis. Makanya otomatis ketika itu tercetus dari tahun 79 ada pergeseran dari Ahmadinejad begitu kan, kemudian bergeser kepada Ayatollah Ali Al-Khomeini begitu, itu di tahun 79, maka lihat bahwa otomatis permusuhan itu Amerika terbawa begitu. Persoalannya di situ. Jadi ketika pro Palestina menyerang Israel, ya otomatis Amerika juga terbawa karena menolak Zionis. Dan yang kedua, perlu diperhatikan bahwa analisis tentang nuklir yang ada di Iran sudah dilakukan itu. Dan kesimpulannya tidak ada. Dan ternyata ada dokumen yang luar biasa, begitu Ayatollah Ali menyampaikan ada fatwa itu. Dan ini terdokumentasi. Fatwanya begini, kata beliau, haram membuat senjata pemusnah massal. Itu kayak Ayatollah. Baik senjata kimia, senjata biologi, termasuk senjata nuklir. Dan itu tidak pernah dicabut sampai kemarin beliau meninggal dunia, ada pergantian kepemimpinan. Jadi artinya, bagi mereka itu haram melakukan itu. Jadi makanya inilah kenapa Iran itu selalu ada propaganda kemudian didiskreditkan begitu. Dan teman-teman, mohon maaf, saya bicara ini bukan dalam perspektif kemudian saya ada hadir pro dengan Iran gitu kan. Saya hanya menyampaikan data saja begitu. Kemudian kita bicara yang kedua, misalnya tentang senjata. Coba perhatikan, negara-negara Arab itu kan menjadi mainan Amerika. Itu selalu saja, coba lihat, kalau ada sesuatu di Timur Tengah itu pasti terjadi perang gitu. Apa saja itu. Nah, negara-negara Arab mereka membeli senjata itu semuanya ke Amerika. Tapi dari mulai upgrade, kemudian software begitu, suku cadang itu kendalinya itu dari Amerika. Jadi logikanya begini, ketika terjadi konflik misalnya negara Arab dengan Amerika, susah karena mereka akan mematikan senjata itu secara otomatis karena kendali ada di mereka. Sedangkan Iran itu sudah terbiasa sejak embargo itu mandiri begitu. Makanya mereka membuat senjata mandiri dan tidak terikat dan tidak perlu ada izin. Sama seperti Pakistan. Pakistan itu membelinya ke Cina gitu. Tapi bedanya kendali ada di Pakistan. Suku cadang itu sudah aman di Pakistan. Softwarenya ada di Pakistan. Jadi mereka merdeka. Nah ini bedanya di situ sedikit. Makanya kalau kemudian ada Qatar atau Pangeran Saudi bermesraan begitu kan dengan Donald Trump, yang kita lihat ya, karena salah satu yang menjadi titik lemahnya itu adalah senjata itu ada dalam kendali Eropa, termasuk di sana adalah Amerika. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita bicara tentang dampak konflik. Dampak konflik ini kan jalur Selat Hormuz ini jalur sempit sepanjang 33 km ini kan ada di antara Iran, Oman, kemudian Uni Emirat Arab. Ini adalah pasokan minyak dunia terbesar baik ekspor ataupun impor. Kita lihat bahwa jalur ini ada Iran, Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Arab Saudi, kemudian juga ada Uni Emirat, itu salah satu sebagai pemasok. Dan di antara mereka, kalau kita kutip, ada dampak yang dirasakan oleh para pengimpor minyak. Misalnya India, kebutuhan minyaknya itu dari impor itu sekitar 65%-nya itu datang dari jalur Timur Tengah. Coba bayangkan kalau kemudian selat ini tidak selesai, ya, peperangan tidak selesai, maka dampaknya bahwa harga bahan bakar itu akan melonjak tajam. Kemudian segala sektor yang bergantung pada minyak juga akan terkena dampaknya.
industri akan berhenti, lapangan kerja hilang, ekonomi terpukul berat. Ini juga akan dirasakan oleh Indonesia karena Indonesia punya minyak cadangan cuma 21 hari. Kita tidak tahu nih setelah ini akan seperti apa dampak ke depan. Mohon maaf, 1 menit lagi Pak. Luar biasa ya, 1 menit deh. Oke, berarti saya tidak menjelaskan tentang bagaimana Cina pengimpor terbesar minyak ini sekitar 10 juta barel dan perharinya itu 40%-nya itu diimpor dari Selat Hormuz ya. Oke, baik. Kita langsung di closing saja ya dari data itu semua. Ada isu yang luar biasa, Pak Dokter, tapi mohon maaf ini perlu dikaji. Sebetulnya mereka tidak menyerang Iran sebetulnya. Karena musuh terbesar Amerika sekarang itu adalah Cina. Jadi Cina itu, kalau Selat Hormuz ini tidak selesai, mereka akan jatuh luar biasa. Lihat, dalam teori ekonomi Islam, Cina itu melakukan dumping harga atau minimal ikhtikar mereka. Makanya kalau negara Cina menjual barang itu di bawah seluruh negara, begitu termasuk di otomotif yang luar biasa, ya karena memang mereka jagonya apa? Membeli minyak itu sangat murah sekali, itu dari Timur Tengah. Itu modal dasar. Jadi, kalau digempur Iran sebagai pemasok utama, maka yang hancur adalah Cina. Walau ya, saya tidak dapat data primer ini, tapi ini data sekunder. Jadi yang diserang itu sebenarnya bukan Iran, tapi negara raksasa Cina yang Amerika ingin menghancurkan karena persaingan ekonomi yang cukup ketat. Baik, kalau tadi ayat Quran sudah disampaikan, saya ingin merinci saja. Coba perhatikan surat Al-Hujurat. Dari mulai ayat ke-9, menceritakan bagaimana kalau Islam dengan Islam melakukan konflik, damaikan. Lihat di ayat ke-10, bahwa ciri yang damai itu dari perselisihan adalah orang yang beriman. Terus maju ke ayat 13, coba perhatikan. Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari berbagai bangsa, berbagai etnis. Maka di sini prinsipnya adalah merawat kerukunan dan memberantas rasisme. Itu sudah menjadi prinsip dasar di dalam Islam. Artinya, kalau orang Islam sudah minim konflik, maka yang terjadi di luar Islam, mereka bisa damai. Ini prinsip dasarnya. Makanya lihat, ini mohon maaf kalau syarahnya berbeda. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sudah menyampaikan clue-nya untuk kita semua. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk surga kecuali kalian benar-benar beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak beriman seseorang sampai kalian saling mencintai di antara sesama. Kemudian ala la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian tahu tidak? Aku akan tunjukkan pada kamu sesuatu, bila kalian mengerjakan, kalian akan saling menyayangi. Apa itu? Rasul mengatakan afsus salam. Ini mohon maaf, sarahnya berbeda. Dari Persis tidak meyakini afsus salam itu adalah menyebarkan assalamualaikum. Tapi yang dimaksud di sini adalah menyebarkan perdamaian. Ini prinsip dasarnya. Makanya afsus salam itu adalah bainakum, di antara kalian. Dan inilah prinsip dasar dalam Islam, bahwa perdamaian itu mutlak di dalam Islam. Saya sepakat dengan pemateri sebelumnya bahwa kita bicara tentang manusia. Umat iman, jangankan bicara tentang manusia yang dibunuh. Ada orang Yahudi meninggal dunia dibawa oleh mereka kelompoknya, dan Rasul tiba-tiba berdiri hanya lewat di depan Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, etama Yahudi. Kata Rasulullah, berdiri. Ya Rasulullah, ada Yahudi, dia manusia, ciptaan Allah. Itulah luar biasa indahnya dalam Islam. Maka saya sepakat dengan pimpinan Persis bahwa harusnya mereka berdamai, karena kalau tidak berdamai berdampak pada ekonomi secara global. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber atas pemaparan materi yang sangat menarik, informatif, dan membuka wawasan kita semua. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan nanti mengangkat tangan terlebih dahulu dan menyebutkan nama serta dari organisasi mana. Untuk sesi pertama ini 3 orang penanya dulu ya.
Aduh, ya. Banyak nih. Ya, yang paling depan, Bapak. Ya, yang pertama ada mic-nya. Bentar. Sebutkan namanya, dari mana, kemudian pertanyaannya apa ya, singkat, padat, jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Insan Fauzi dari Persatuan Islam. Pertama, alhamdulillah, terima kasih terbuka banyak sumber berkaitan tentang konflik yang tengah mengemuka. Jadi belajar menganalisis perang sebetulnya adalah kajian multidisipliner yang alhamdulillah hari ini sudah dipaparkan dengan beberapa multidisiplin, persepsi, pandangan dan yang lain sebagainya. Namun saya mau bertanya mungkin kepada Bapak dari Muhammadiyah, karena tadi Masya Allah tentang Islamic Worldwide-nya sudah sangat luar biasa, melihat pengalaman-pengalaman pernah hidup di mana dan yang lain sebagainya. Bapak, bisakah kita, karena kalau kita melihat lalu lintas dari informasi mengenai tanggapan-tanggapan tentang perang tersebut, orang yang memiliki pakem concern terhadap urusan akidah, mereka memflashback berkaitan tentang bagaimana takrib atau pola pendekatan antara Sunni dan Syiah. Kadang berbicara seperti tadi dijelaskan sama Al Ustadz Cece dan guru kami Al Ustadz Aga, betul tidak bisa ini tidak ada kaitannya dengan urusan agama, apalagi Ustadz Aga sangat jelas bahwa ini adalah kaitannya dengan urusan manusia. Tapi ada juga orang yang memiliki concern terhadap masalah flashback rekam jejak Iran beserta orang-orang yang ada di dalam tanda petik madhab yang ada di dalamnya. Mereka seolah memflashback bagaimana Iran, apa yang dilakukan oleh Iran terhadap Suriah di medio 2011 sampai 2025, gitu kan ya, sampai mengorbankan 600.000 orang Suriah dengan betul-betul dibalik itu berlindung di balik konflik agama. Kira-kira dalam kacamata worldwide Bapak berkaitan tentang Islamic views seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selanjutnya ya yang paling belakang, Pak. Setelah ini ada ibu-ibu ya nanti ya. Ya, yang ketiga ya. Terima kasih. Kita berikan apresiasi kepada para pemateri. Saya adalah kemudian dari organisasi Muslim di dalam pandangan. Mohon maaf, saya waktu membaca tema, saya sudah bicara dengan Ibu Dr. Dian sebagai moderator. Ini kayaknya agak sulit kalau kita bicara dari perspektif Islam, karena intinya bukan perspektif Islam, geopolitik dan geoekonomi. Kalau kita lihat sejarah perpecahan antara Iran dan Israel itu hanya karena dua. Israel menganggap Iran sebagai musuh karena dia punya bahan bakar nuklir dan pendukung Hizbullah dan Hamas. Sedangkan Iran sebagai kekuatan yang akan menghantam Iran gitu kan. Kalau kita bicara perspektif Islam itu sudah berbeda. Iran suka, Israel Yahudi, Amerika Kristen. Jadi dari konflik ini sebetulnya dari geopolitik dan geoekonomi akan ada tiga perubahan. Pertama, perubahan peradaban. Kita tahu Persia Iran itu 2.500 tahun yang lalu, Israel 1.200 tahun yang lalu, Amerika 200 tahun. Itu pertama. Kedua, adanya konflik energi, di mana ada Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandab. Itu yang akan berakibat terhadap ekonomi dunia, terhadap pasokan. Yang mungkin nanti Indonesia juga 20 hari ke depan harga gas akan naik sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Yan. Dan ketiga, ada perubahan dari unipolaritas Amerika sebagai penguasa tunggal dunia menjadi multipolaritas, karena Amerika ingin meninggalkan dinasti Raja Pahlavi dari Al-Qur'an. Kenapa? Raja Pahlavi itu bersih dengan Israel dan Amerika, seperti Turki Yaman dengan Al-Tatuk. Nah, ini yang ini saya sampaikan. Jadi saya mohon pandangan dari Pak Aga ya terkait masalah ini. Kita bicara bukan bicara perspektif Islam, tapi geopolitik dan geoekonomi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pepi. Selanjutnya Ibu tadi siapa yang mau bertanya? Iya, ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih memperkenalkan diri, saya Helen
Sufiani dari SD Kedua. Sungguh sangat luar biasa dengan materi tema pada silaturahmi pagi hari ini, dan 3 pemateri yang sangat luar biasa. Ada izin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dr. Sri. Bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak dalam konflik ini yang terus berlangsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang sering dikaitkan juga dengan masalah Palestina. Nah, bagaimana pandangan Bapak? Islam mengajarkan kita untuk memahami konflik ini secara adil. Apakah kita cukup melihatnya sebagai konflik politik antar negara, atau ada pelajaran besar bagi umat Islam tentang persatuan, keadilan, dan sikap terhadap kezaliman? Mohon pandangannya Pak Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk sementara 3 dulu ya. Nanti setelah 3, kalau masih ada waktu kita buka kembali ya. Kami persilakan kepada para narasumber untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak Insan Fauzi ya. Ini berkaitan dengan pola pendekatan Sunni dan Syiah. Ini bertanyanya ke Pak Dr. Sri ya Pak ya. Kemudian yang kedua dari Pak Febi dari ICMI, ini ke Pak Agah ya, Pak Agah, mengenai apa ini konfliknya, geopolitik dan geoekonomi juga. Kemudian yang terakhir dari Ibu tadi, Ibu siapa namanya Bu? Bu Helen? Ya dari SD Cendikia ya. Iya, ini kepada Pak Sri juga pertanyaannya mengenai konflik ini seperti apa ya Pak ya? Ya. Enggak, kami persilakan pada narasumber untuk menjawab. Atur pertanyaannya Bapak. Tentu sekarang ini lagi di media ini lagi viral ya. Bagaimana ternyata Iran melakukan katanya pembantaian gitu di Syria dan di mana gitu ya. Nah, dan di Yaman kalau nggak salah itu 2. Saya juga ini sudah saya dalami Pak. Saya baca, dan yang perlu kita perhatikan, sumber-sumber berita resmi yang kita dapatkan, hampir seluruh sumber yang resmi yang kita dapatkan, kan kita itu dapat informasi tadi seperti Pak Aga bilang, dari second information. Jadi berita kedua. Makanya saya selalu cari berita yang pertama. Kalau saya tanya, berita yang pertama dari mana? Saya nyari dari Iran. Apa itu berita dari Iran? Satu, Pars Today, terus Al-Jazeera itu kedua juga, kalau dari sisi Iran ya. Kedua dari IRIB, ketiga Al-Arabia kalau nggak salah. Banyak ya berita-berita itu. Nah, apa yang saya dapatkan informasi yang langsung itu semua kita Pak. Jadi di Iran ini provider Google apa segitu nggak ada itu. Di Iran itu nggak ada yang namanya McDonald, Dunkin Donut, Bank Amerika. Beda ketika saya di Saudi. Saya tinggal di Saudi kan, itu ada American Bank, beda itu. Nah di Iran nggak ada. Nah apa yang terjadi di Yaman itu kan hampir mirip apa yang terjadi di Suriah. Di Suriah yang kalahnya itu siapa? Yang kalahnya itu Iran, Syiah, ya, yaitu Bashar Assad dikatakan Syiah, juga belum tentu Syiah. Kalau secara ini mayoritas orang Suriah itu adalah Sunni, dan ini itu Bashar Assad itu adalah Alawi. Alawi itu tidak merepresentasikan Syiah, cuman kebetulan Bashar Assad ini kan dia itu dari Partai Baath Pak. Bashar Assad ini, Bashar Assad itu dekat dengan Tehran gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di Houthi di Yaman itu dulu yang berkuasa Sunni. Ya, kalau kita mengkotak-kotakan nggak akan ada habisnya menurut saya. Yang di Sunni ini kalah sama Syi'i-nya siapa? Houthi. Kalau yang di situ Syi'i tapi kalah sama Sunni, Jolani ini, kan begitu. Nah ini 2 hal ini yang perlu kita dalami ya. Nah, saya itu sumber saya berusaha saya dapatkan dari tadi Pars Today, IRIB News, terus Al-Arabia, dan ini ya. Ada juga yang berbahasa Indonesia itu di samping selain bahasa Inggris. Nah ternyata dua-duanya cuma tidak. Karena begini, kalau bicara Sunni Syiah, tadi saya bilang, Azerbaijan itu hampir seluruhnya masyarakatnya, mazhabnya Syiah, tapi dia pro Israel. Tapi Taliban sekarang ini pro Iran, padahal Sunni. Jadi tidak bisa kita masuk-masukkan ke situ. Saya agak setuju dengan Bapak yang tadi dari ISMI.
Walaupun juga ada argumentasi lain, karena mau bicara Islam sebetulnya itu, makanya kalau di dalam kaidah-kaidah ilmiahnya Pak siapa itu yang di UIN Jakarta itu, kita ini Islamisme katanya, artinya kita paham Islam bukan hakikat Islam, karena hakikat Islam itu hanya Rasulullah gitu. Itu juga perlu kita ambil keseimbangan itu gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus berani tadi tuh i'dilu, berlaku adil. Jadi perspektif Islam itu dalam melihat konflik ini harus adil. Kita menjadi syuhada atau menjadi apa? Menjadi syahid atau menjadi apa ya? Saksi, harus saksi yang adil. Kalau Iran, misalnya Iran kemarin diisukan menyerang Aramco, jelas itu salah. Kita harus berani mengatakan itu salah. Tetapi ternyata Iran menolak. Ternyata itu katanya yang melakukan itu adalah Israel. Kemarin juga ada berita Iran menyerang Azerbaijan. Ternyata itu juga yang melakukan adalah Israel. Adu domba itu para penjajah itu et impera dari tahun ke tahun ya begitu. Karena biaya yang paling murah adalah mengadu domba antar sesama kita. Padahal hegemoni dunia itu adalah yang memegang siapa? Amerika. Kaki tangan di Timur Tengah itu adalah Israel. Nah, ini yang menurut saya yang perlu kita menjadi perhatian. Kita boleh berbeda pendapat di dalam akidah, tetapi ketika kita menghadapi kezaliman, kita harus sama. Damai itu indah, tetapi apalah artinya perdamaian tanpa keadilan? Makanya dalam Al-Quran, saya pelupa ya orangnya, di situ perintahnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Apa bedanya adil dengan ihsan? Adil itu lawan adil itu adalah kata zolim. Artinya kita tidak memberikan hak pada orang yang seharusnya kita berikan. Tetapi ihsan itu adalah melebihi daripada adil. Artinya kalau kita memberikan nafkah kepada istri kita, mohon maaf agak sensitif. Itu misalnya ini cukupnya 1 bulan itu misalnya istri kita itu 4 juta misalnya. Nah kalau ihsan ditambahin, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Tapi nggak boleh di luar adil, karena di luar adil adalah zolim. Itu ya. Mungkin itu saja. Yang nanti ibu itu nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih kepada Dr. Sri. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ini akan dijawab oleh siapa ini? Pak Agam ya Pak, kami persilakan. Terima kasih Bapak, nanti saya sampaikan para panitia. Bagus dengan dalam perspektif Islam katanya. Kalau saya mau punya kesempatan, ya Pak. Tapi begini Pak, saya sebetulnya begini Pak, saya sedang memaksa pertemuan hari ini kita melihat konflik di sana dalam perspektif kita gitu loh maksudnya. Di sini gitu lah. Karena kan ini yang lebih penting. Makanya ibu-ibu tadi yang nomor 3 bertanya pada pemateri, kita bagaimana akan begitu? Seperti itu. Jadi kalau bicara narasinya tentang isu, maka baik Bapak ataupun saya, kita bicara tentang asumsi dalam suatu perspektif begitu. Ini berapa persen kebenarannya, gitu kan? Karena kita di sini, isunya di sana, begitu. Nah ini persoalannya itu Pak. Makanya saya tidak bisa terlalu radikal membedah itu. Saya sadar diri saja tentang kapasitas saya bicara itu. Walaupun beritanya sudah seupdate gitu loh Pak. Yang saya baca, yang kemudian juga saya lihat, tapi saya memposisikan diri ada kapasitas bicara tentang geopolitik ini dari sisi kompetensi begitu. Jadi mohon maaf saya tidak komentari secara radikal tentang persoalan Bapak tadi. Dan yang terakhir, kalau misalnya dalam sisi kita, maka saya menyampaikan bagaimana kita memberikan masukan baik dari sisi dialog dan lain sebagainya, bahwa perdamaian itu akan lebih maslahat begitu. Walaupun dari sisi Iran tidak ada negosiasi yang kedua, karena negosiasi ketika terjadi 2 kali mereka menyerah, dan klimaksnya kan tanggal 28 Februari itu. Jadi kalau dari sisi politik itu sudah luar biasa karena sudah masuk dalam ranah hati.
Dan jangan lupa Pak, ini bulan Ramadan. Jadi Iran menganggap ini adalah jihad. Yang kedua, pimpinan mereka terbunuh. Maka secara sistemik ini juga sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Nah, otomatis dari Persatuan Islam misalnya menyarankan untuk damai, dari ormas mana kemudian memberikan surat damai, itu nggak bisa Pak, karena persoalannya bukan di situ persoalannya, betul, bukan di situ titiknya. Gitu. Nah itulah Pak, barangkali dari saya, jadi kita hanya ingin menyampaikan bahwa perdamaian itu indah dan memang kita harus menyampaikan itu karena dampak yang terjadi pada kita ketika Selat Hormuz ini tidak selesai itu yang luar biasa. Dan tiba-tiba besok lusa harga semakin tidak menentu, itu dampak dari, jadi kita ada kepentingan Ibu. Kenapa kita harus menyuarakan damai? Karena kepentingannya adalah untuk kita, maksudnya di sini. Gitu. Itu yang luar biasa. Barangkali itu ya. Terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab. Yang ketiga, Pak Dr. Sri mau menambahkan yang pertanyaan? Iya. Yang dari Ibu ya? Iya. Iya. Oke. Dampaknya ke kita atau gimana tadi? Yang ketiga deh, pertanyaan. Iya. Yang harus dilakukan ya Bu ya? Oke, yang harus kita lakukan ya. Tadi saya Coba diulangi lagi Ibu pertanyaannya. Jadi bagaimana pandangan kita sebagai umat Islam dalam menanggapi hal dalam konflik antara Iran, Amerika dan Israel ini yang selalu bersinggungan dengan Palestina? Kita posisinya ada di sini yang tadi Bapak Kemana disampaikan. Jadi dari kami sebagai yang melihat keadaan konflik ini, apa yang harus kami lakukan? Apa itu dalam bentuk sifat dalam kezaliman atau bagaimana? ya, terima kasih Ibu Nopi ya. Ibu. Jadi apa yang kita harus lakukan ya tadi itu, kita berlaku adil. Ya, berlaku adil, kita nggak boleh, bahkan terhadap diri saya harus jujur, kalau saya salah tuh harus berani gitu. Ke orang lain pun gitu, bahkan ke Yahudi, ke siapapun kita harus berlaku adil. Mau ke Syiah, mau ke siapa, berlaku adil. Artinya memberitakan sesuatu sesuai yang kita dapati. Tetapi sekali lagi, sekarang ini informasi dunia itu dikuasai oleh Amerika. Sumber-sumber berita Kompas, kalau nggak dari Reuters, dari mana? CNN, apa CNBC, dan mana itu sumber-sumber informasi itu. Sehingga memang banyak, dulu untungnya sekarang itu medsos kan terbuka gitu ya. Saya membaca Pars News, Irib News itu ya dari medsos, tapi saya cek ulang ke linknya gitu langsung. Aduh, Al-Manar lagi, kalau Al-Manar itu dari Lebanon, dia punya Hizbullah gitu. Cuman saya juga agak repot bahasa Arabnya, maklum. Agak ini itu Al-Manar juga jadi referensi gitu ya. Cuman saya harus nanya-nanya sama teman yang fasih berbahasa, kalau bahasa Inggris insya Allah saya agak ngerti lah gitu. Nah itu mungkin Bapak Ibu. Jadi kita pertama yang harus kita sikapi ini, kita dalam menghadapi atau perspektif umat Islam harusnya berlaku adil. Dan ini mungkin akan terjadi pergeseran kekuatan politik dunia. Cina, Rusia, dan Amerika nanti akan ada pengimbang. Sekarang ini kan semua, hampir semua takut Pak sama Amerika semua. Semua nggak ada. Itu kenapa nggak berani melawan Israel? Ya semua takut sama Amerika, dan hanya Iran yang berani, yang mendukung itu gitu. Oleh karena itu ya kita, kalau kita tidak setuju, minimal ya diam saja gitu. Ya, baiknya kita berdoa, berikanlah kemenangan pada orang-orang yang menghancurkan. Terus suatu ketika Pak, bisa aja nanti Iran katanya menjadi apa? Menjadi ini ya lawan juga gitu, sama. Lawan juga gitu. Karena prinsipnya adalah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita harus berlaku adil. Jadi umat Islam pun ketika dia berkuasa harus berlaku adil. Itu prinsipnya. Jadi apa juga artinya damai kalau damai itu menyengsarakan umat Islam. Kalau damai itu menekan. Jadi prinsip di dalam Pancasila juga sama kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan itu menjadi kata kunci tegaknya perdamaian dunia. Kalau di dalam Islam kan bumi ini akan diwarisi oleh siapa? Orang-orang yang soleh. Apa artinya soleh itu? Suluh. Suluh itu artinya apa?
Damai bisa juga artinya itu apa? Maslahah. Ini seakar kata dengan maslahah, yang membuat kemaslahatan, yang membuat perbaikan. Justru walaupun dia ngaku Islam, kalau dia melakukan perusakan, rusak terhadap alam, air dan lain sebagainya, itu adalah zolim. Tapi kalau dia melakukan perbaikan, membersihkan rumah, menyiram air dan lain sebagainya, itu adalah amal soleh. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Masih ada yang ingin bertanya atau sudah? 2 orang lagi ya. Bapak yang berbaju putih, silakan. Nanti setelah itu dari sebelah kiri sini ya, nanti Bapak ya terakhir. Sudah ya, 2 saja ya, karena ini waktu juga kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceng Sudrajat. Kalau ditanya dari mana, salah satunya adalah saya mewakili